Sahabatku, ini kisah kecintaan Seng Ular rindu pada Rasulullah berabad-abad samapi ribuan tahun lamanya menunggu berjumpa Nabi yang dia cintai pada yang sudah ditentukan Allah agar Seng Ular disuruh Allah menunggu di gua. Seng Ular pun mau menunggu di dalam gua sur itu selama beratus tahun. Pada masa samapilah masanya pada ketika Nabi hijrah dengan Abu Bakar untuk lari bersama Nabi dan getar hati Abu Bakar. Ketika Rasulullah harus hijrah ke Madinah, beliau mengajak Sayyidina Abu Bakar, orang yang sangat dekat dengan beliau, untuk menjadi pendamping dalam perjalanan menuju ke Madinah. Sayyidina Abu Bakar dengan penuh adab yang bersungguh, kata kuncinya dengan penuh adab yang bersungguh, diajak ke Madinah. Harusnya dari kediaman beliau berjalannya adalah ke utara, karena Madinah secara geografis terletak di utara dari Mekah. Tetapi Rasulullah berjalan menuju ke tenggara. Sayyidina Abu Bakar tidak bertanya, beliau ikut saja apa yang dibuat oleh Rasulullah, karena di hati beliau ada cinta dan percaya dan sesuatu yang tidak lagi perlu tawar-menawar. Rasulullah Al-Amin, tidak pernah keluar dari lidah beliau sesuatu yang tidak patut tidak dipercaya. Pribadinya penuh pancaran kecintaan, mencintai dan sangat pantas dicintai. Pribadinya begitu rupa menimbulkan kerinduan Nabi Muhammad SAW berjalan. Sayyidina Abu Bakar mengikuti. Ketika akan sampai 8 kilometer dari arah Masjidil Haram, baru Sayyidina Abu Bakar sadar. Mau istirahat ke Gua Sur, karena sudah mendekati Gunung Sur. Sebelum Nabi Muhammad SAW memasuki gua, Abu Bakar dengan sigapnya mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada di gua guna terhindar dari binatang buas. Di dalam gua, mereka sepakat untuk bergantian berjaga. Dalam tidurnya, Nabi Muhammad SAW melabuhkan kepalanya di pangkuan Seng sahabat. Di dalam gua yang dingin dan remang-remang, tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu an menatapnya waspada, ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa ini. Namun, keinginan itu dienyahkannya dari benak, tak ingin ia mengganggu tidur Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin ia tega membangunkan kekasih Allah itu? Abu Bakar menutup lubang itu dengan salah satu kakinya, lalu ular itu menggigit pergelangan kakinya, tapi kakinya tetap saja tak bergerak sedikit pun dalam hening. Sekujur tubuh Abu Bakar pun terasa panas, ketika bisa ular menjalar cepat di dalam darahnya. Abu Bakar pun tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi. Tanpa sengaja, air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah SAW yang tengah berbaring. Rasulullah SAW terbangun dan berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak, saya rida dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Abu Bakar. "Lalu mengapakah engkau meluruhkan air mata?" bertanya Rasulullah SAW dengan bersahaja. "Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah SAW, dan bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku." Lalu Nabi Muhammad SAW berbicara kepada Seng ular itu, "Wahai ular, tahu enggak kamu? Jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kamu makan." Dialog Rasulullah dengan Seng ular itu didengar pula oleh Abu Bakar As-Siddiq, berkat mukjizat beliau. Kata ular, "Ya hamba mengerti ya Rasulullah. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah mengatakan barang siapa memandang kekasihku, Muhammad, fi ainil mahabah atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga Firdaus." Kata Seng ular, "Ya Rab, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku, ular, ingin memandang wajah kekasihmu fi ainal mahabah." Lanjut Seng ular, "Apa kata Allah SWT Tuhan semesta alam? Silakan pergi ke Gua Sur, tunggu di sana, kekasihku akan datang pada waktunya." Jawab Allah, "Ribuan tahun aku menunggu di sini. Aku digodok oleh kerinduan untuk jumpa engkau, Muhammad. Tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar, maka ku gigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar, aku ingin ketemu engkau, wahai Nabi Muhammad SAW." Jawab Seng ular, "Lihatlah ini. Lihatlah wajahku,
kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Seng Ular dari Gua Sur pun memandang wajah Nabi Muhammad penuh dengan rasa cinta dan rindu. Selanjutnya tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah meraih pergelangan kaki Abu Bakar dengan mengagungkan nama Allah Sang Pencipta Semesta. Nabi Muhammad SAW mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah segala maha kuasanya. Seketika rasa sakit itu hilang tak berbekas lagi yang dialami Abu Bakar langsung hilang. Begitu mukjizat Nabi yang Allah beri langsung hilang yang dirasakan sakit sahabatnya itu Gua Sur kembali ditelan senyap. Kini giliran Abu Bakar yang beristirahat dan Rasulullah SAW berjaga. Dan Abu Bakar menjeleng kuat-kuat ketika Rasulullah SAW menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Tak akan rela dirinya membebani pangkuan penuh berkah itu. Seng Ular itu pun mengucapkan syahadat dan langsung berniat pergi dan minta maaf pada Rasulullah dan sahabatnya itu. Kesimpulan kisah ini menjadikan kita agar bertambah cinta dan rindu pada kekasihnya Nabi Muhammad, maka perbanyaklah mengingat Nabi dan membaca syalawat agar kita berniat bisa berjumpa Rasulullah kelak baik di dunia maupun di akhirat kelak.